Baik, di sini saya akan menjelaskan progres akhir dari proyek kami dari program Laundry Management System. Di sini saya jelaskan ulang. Di sini terdapat kelas namanya koneksi, yaitu untuk mengkoneksikan ke database, yaitu nama database adalah database laundry dengan username root dan passwordnya yaitu kosong. Jika terdapat gagal untuk masuk ke database, misalnya seperti database mati, maka akan diberikan pesan peringatan yaitu koneksi error. Lanjut, ada kelas selanjutnya yaitu kelas ADM. Ini yaitu kelas yang fungsinya singkat saja untuk menyimpan nanti misalnya nama adminnya, ID adminnya, lalu fix ID-nya yang digunakan nanti untuk ditampilkan di form-form selanjutnya. Selanjutnya ada login. Jadi di slot login ini kita pertama akan ditarik dulu data dari database-nya dengan menyelect dari tabel pengguna dengan nama. Jika terdapat nama dan passwordnya pada tabel pengguna ini, maka akan dimasukkan ke berisi pesan login sukses dan akan diarahkan ke form homepage 2 ini. Lalu jika passwordnya salah, maka akan diberikan pesan password salah dengan lalu akan direset semua txt passwordnya. Lalu jika keduanya salah, maka akan diberi pesan username atau password salah. Lanjut ke homepage 2. Jadi di homepage 2 ini adalah tampilan utamanya. Jadi di pertama ini ada beberapa shortcut, yaitu shortcut ke menu admin, pelanggan, admin, jenis jasa, dan diskon. Dan transaksi ini untuk menampilkan ke transaksi cucian dan laporannya. Jadi untuk shortcut-nya, setiap button ini akan mengarahkan ke masing-masingnya. Misalnya shortcut ke tadi nama pelanggan itu akan diarahkan ke form pelanggan. Lalu jika cucian masuk, maka akan diarahkan ke form laundry kiloan. Jika dipencet menu admin, akan diarahkan ke form admin. Begitu juga seterusnya. Lalu form selanjutnya adalah form admin. Jadi di form admin ini yang pertama ada konstruktor, yaitu namanya admin. Jadi konstruktor ini akan dijalankan pertama kali saat form ini dipanggil, kelas ini dipanggil. Jadi ketika kita menjalankan kelas admin ini, maka konstruktornya akan berjalan. Pertama, judul form ini akan diberi judul dengan data admin. Lalu akan di tabel yang di sini ini akan diisikan kolomnya, yaitu ID, nama, username, email, telepon, dan alamat. Lalu jika ID-nya ini adalah 1, maka dia bisa untuk menu delete dan juga untuk menambahkan. Jika tidak ID ini bukan 1, jadi ID 1 ini adalah memiliki hak akses utamanya, bisa menghapus juga bisa mengupdate. Jika tidak ID-nya 1, maka untuk menghapus dan mengupdate itu akan bernilai false atau tidak bisa apa-apakan. Lalu ada metode yaitu tampil. Di metode tampil ini digunakan untuk menampilkan data pada tabel yang tadi itu. Jadi untuk menampilkannya itu nyelek ke tabel pengguna, lalu tampilkan ID pengguna ini maksudnya adalah ID admin. Jadi ID pengguna, nama, email, nomor telepon, alamat, username sesuai dengan di konstruktor admin ini. Lalu di tabel data, ketika kita mengecat tabel data itu, maka kita akan mendapatkan diambil setiap masing-masing dari value dari tabel itu. Jadi tabel pada indeks ke 0 adalah ID pengguna, maka akan diambil kemasukkan ke sebuah variabel yaitu ID.
dengan tipenya itu string. Begitu juga sampai dengan di username ini. Lalu di sini ada back itu akan memanggil masuk kembali ke homepage. Lalu di sini ada tambah admin. Jika mencet tambah admin akan masuk ke menu form tambah admin. Lalu jika delete maka masuk ke form delete admin. Selanjutnya di tambah admin, form tambah admin. Di form tambah admin adalah untuk menambahkan admin. Yang bisa menambahkannya hanyalah ID dengan username 1. Jadi ketika jika ada data yang kurang, maka akan diminta untuk lengkapi semua data. Lalu jika nilai dari password dan verifikasi passwordnya yang dimasukkan adalah salah, maka password harus sama, diberi pesan. Lalu jika semua persyaratannya sudah benar, datanya sudah diisi dan passwordnya sama, maka kita bisa menginsertkan ke tabel pengguna dengan nama, username, password ke tabel pengguna. Lalu setiap di txt ini akan dimasukkan ke sebuah variabel masing-masing. Lalu dari variabel ini akan menggunakan koneksi dari database, menggunakan prepare statement ini, lalu akan dimasukkan yang sudah diambil ini ke database dari A1 admin, username, password, email, alamat, dan nomor telepon. Lalu dieksekusi, lalu akan dipesankan admin ditambahkan, lalu dengan dipesan sukses. Lalu jika gagal, misalnya ada database mati atau bagaimana, maka akan diberi pesan gagal menambahkan data. Dengan itunya adalah error. Lalu jika mencet batal, maka akan kembali ke menu admin. Selanjutnya ada update admin. Jadi ketika kita mencet update admin, maka kita akan bisa mengupdate-nya dengan memasukkan datanya itu ulang. Jadi pertama di button ketika mencet mouse, maka akan jika terdapat data yang kosong di text field-nya itu, maka akan disuruh untuk mengisi semua data. Jika tidak, maka akan bisa mengupdate tabel penggunanya, tabel adminnya dengan nama, username, password yang diambil dari txt ini. Lalu akan dijalankan menggunakan database-nya. Jika ID admin itu bukan 1, maka tidak berhak untuk update data. Lalu akan jika semua persyaratan berhasil, maka ada pesan data berhasil dirubah. Lalu ada button back, jadi button back ini akan kembali ke menu utama. Selanjutnya ada form delete admin atau hapus admin. Jadi pada form delete admin ini terdapat konstruktor yaitu namanya delete admin. Jadi pada konstruktor ini akan dijalankan delete admin, lalu mengisi kolom-kolom setiap tabel, ID, nama admin, email, nomor telepon, dan alamat. Dan juga akan memanggil fungsi method. Memanggil method yaitu namanya tampil. Jadi metode tampil ini akan mengisi setiap kolom atau setiap data pada setiap kolom di tabelnya nanti. Jadi dengan cara untuk menyelect dari tabel pengguna. Lalu ketika kita mencet button delete, maka akan jika datanya itu masih ada kosong, maka akan diberi pesan data belum dipilih. Lalu jika sudah berhasil, maka akan menyelect query, perintah query yaitu delete from tabel pengguna dengan ID pengguna sekian yang berdasarkan kolom yang dipencet. Lalu jika berhasil, data terhapus, jika tidak, gagal menghapus data. Selanjutnya ada tabel pelanggan.
Jadi data pelanggan ini adalah untuk menampilkan daftar pelanggan yang pernah atau sedang bertransaksi di laundry. Ada juga button search ini untuk mencari berdasarkan namanya. Jadi di konstruktor itu sama seperti tadi, digunakan untuk memberikan judul pada formnya, yaitu namanya data pelanggan. Lalu setiap kolom itu diberikan berisi nama, yaitu ID, nama pelanggan, alamat, dan nomor HP. Lalu akan memanggil fungsi metode, yaitu tampil. Jadi ditampil ini digunakan untuk mengisi data dari tabel pelanggan yang akan dimasukkan ke setiap baris atau data mengisi ke tabelnya. Lalu search ini akan menyelect tabel pelanggan dengan namanya itu adalah yang diinputkan di txt search ini. Lalu objek yang didapatkan itu nanti yang diambil adalah ID pelanggan, nama, alamat, dan nomor telepon. Lalu untuk txt search release ini, ketika kita selesai mencet itu tuh keyboard atau menginputkan, maka akan dipanggil fungsi tampil jika txt itu bernilai kosong, dan jika tidak, txt di sini itu berisi karakter atau kata, maka dipanggil fungsi search ini yang tadi saya jelaskan tadi, search ini maksudnya. Lanjut, lalu ada button back. Jadi button back ini akan kembali ke menu homepage. Lalu ada diskon. Jadi diskon ini adalah untuk mengisikan data diskon yang akan digunakan nanti di form transaksi. Jadi di diskon ini ada terdapat tabel, yaitu ID diskon, jumlah, mulai, dan tanggal berakhir. Lalu kita dapat mengisikan nama diskon, besar, lalu tanggal mulai dan tanggal berakhir. Lalu bisa menambahkan dan juga menghapuskannya. Lalu pada source code-nya, di konstruktornya pertama akan memberi judul ke nama formnya, itu namanya adalah data diskon. Lalu memberikan nama kolom pada tabelnya, itu ID, nama, besar diskon, mulai, dan tanggal berakhir. Lalu jika ID admin itu adalah 1, maka tombol delete dan tombol menambahkan bisa. Jika tidak, maka tombol delete dan menambahkan tidak bisa dipencet. Lalu akan merubah set format dari tanggal itu menjadi seperti ini, hari, bulan, dan tahun. Ini juga hari, bulan, dan tahun. Lalu ada metode yang namanya tampil. Di tampil ini akan menyelect semua data pada diskon. Lalu yang diambil itu adalah ID diskon, jumlah, tanggal mulai, dan tanggal akhir yang dimasukkan ke sebuah array dari 0 sampai dengan 4. Lalu ketika kita memencet di tabel itu, mencet label, maka date for tanggal tadi itu akan dirubah formatnya untuk ditampilkan berdasarkan tahun, diurutkan menjadi tahun, bulan, hari. Lalu simple date format objek ini, date format 2 ini digunakan untuk akhir, dan date format 1 ini digunakan untuk tanggal mulai. Lalu jika txt nama atau ada txt dari sini itu kosong, maka akan diberi pesan lengkapi semua data. Jika tidak sudah terisi semua, akan dapat menginsert ke tabel diskon. Dengan dia itu insert ke tabel diskon, yang dimasukkan adalah diskon, jumlah, tanggal mulai, tanggal akhir, dengan value-nya adalah yang berdasarkan dari txt filter tadi. Lalu akan menggunakan exception. Jadi SQL exception ini digunakan jika terjadi error, akan diberi pesan. Jika berhasil akan dijalankan. Jadi akan memasukkan ke database. Jika gagal, maka akan diberi pesan gagal menambahkan data. Lalu ada tombol delete. Jadi tombol delete ini caranya yaitu adalah memencet, mengklik data salah satu baris pada tabel. Jika belum diklik sama sekali, maka akan diberi pesan data belum dipilih, lalu dengan peringatan warning.
Lalu jika sudah, maka akan berhasil untuk mendelete-nya dengan delete from tabel diskon where ID diskonnya yang diambil dari tabel ID diskonnya itu. Lalu jika berhasil, maka akan diberi pesan terhapus dengan gitu adalah sukses. Dan jika tidak, maka akan diberi pesan gagal menghapus data. Selanjutnya ke from jenis cucian. Jadi di sini adalah untuk memberikan layanan jasa, untuk memasukkan daftar harga pada layanan jasa. Lalu pada form jenis cucian ini akan memberikan judul formnya itu data jasa, lalu akan memberikan setiap kolom pada tabel di sini dengan datanya ya itu seperti ini, ID, nama jasa, harga per kilo, baju, spray, handuk, dan seterusnya. Dan juga tanggal dibuatnya. Lalu jika ID-nya itu bukan 1, maka tidak dapat mendelete dan juga menambahkannya. Lalu ada metode namanya tampil. Jadi metode tampil ini untuk menampilkan data ke tabel, yaitu ID cucian, jenis cucian, dan tanggal yang didapatkan dari menyelek tabel jenis cucian. Lalu terdapat metode namanya reset ini digunakan untuk mengosongkan semua txt di sini itu menjadi kosong. Lalu ketika kita mengklik mouse pada dengan label add, kita menggunakan untuk Dama ini, maka kita melakukan dengan cara mengklik layarnya, lalu di sini akan muncul kalimat game over apabila kita maka akan menginsertkan ke tabel jenis cucian yang dimasukkan adalah berdasarkan yang dimasukkan ke tabel jenis cucian, yaitu jenis cucian, harga, baju, spray, handuk, dan berdasarkan yang ada di sini. Lalu dimasukkan ke caranya sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu dimasukkan dulu ke ke masing-masing variabelnya, yaitu dengan tipe yaitu string. Lalu akan dimasukkan dari tipe string ini akan dimasukkan ke database dengan prepare statement ini. Lalu jika sudah berhasil, maka akan diberi pesan jenis cucian ditambahkan dengan pesan yaitu sukses. Dan jika tidak, maka akan diberi pesan gagal menambahkan dan pesannya itu error. Lalu ada label delete digunakan untuk menghapus jenis cucian itu. Jika masih kosong, maka akan diberi pesan data belum dipilih. Lalu kayak gitu akan ditanya jika kita memencet button delete itu apakah Anda ingin menghapus. Jika jika pesannya adalah ya atau yes, maka akan delete from tabel jenis cucian where ID cucian itu berdasarkan yang diklik di tabel tersebut. Lalu akan diberi pesan terhapus. Dan jika gagal, maka akan diberi pesan gagal menghapus data. Lalu ada form laundry cucian masuk. Lalu pada form laundry cucian masuk ini akan diberi pesan pertama di konstruktor itu adalah memberi judul pada form ini, yaitu adalah input pesanan. Lalu menginputkan di kolom itu akan diberi diberi tulisan yaitu jenis cucian, nama, nomor HP, alamat, sampai jenis kelamin ini. Jadi di konstruktor ini juga akan nge-set nanti nama admin berdasarkan yang login tadi itu. Lalu ini adalah untuk menampilkan supaya di tengah. Ini untuk tanggal now, ini adalah metode untuk menampilkan tanggalan sekarang. Tampil ini untuk memasukkan data berdasarkan di database. Lalu jenis cucian adalah data di tabel jenis cucian dan jenis diskon tabel di jenis diskon.
Jadi diberi seperti saya jelaskan tadi, di tanggal ini adalah untuk memberikan mengambil tanggal di J kalender, format itu hari bulan tahun, lalu search ini untuk men-search berdasarkan nama dari txt itu, lalu ada masing-masing akan diambil data itu ID, nama, nomor telepon, sampai dengan jenis kelamin. Lalu ada metode tampil, sama seperti tadi akan menyelect ke tabel transaksi. Maka yang diselect itu adalah tabel data dengan statusnya itu adalah on process. Karena yang ditampilkan pada tabel adalah data yang belum selesai atau sedang dikerjakan. Lalu ada reset, digunakan untuk mengosongkan setiap txt itu. Lalu ada jenis cucian, untuk mengambil data dari tabel jenis cucian, diskon mengambil dari tabel diskon. Lalu ada button hitung, jadi button hitung ini untuk menghitung berapa totalnya. Jadi jika ada data txt masih kosong, maka diberi pesan isi semua data. Lalu jika sudah semua terisi, maka jika berat masih kosong, maka akan diberi pesan isi berat terlebih dahulu. Lalu ada beberapa variabel ini untuk disimpan nanti, gunakan nanti. Jadi txt berat akan dimasukkan ke variabel nama kg atau kilogram. Lalu akan dari string akan dirubah menggunakan ini untuk menjadi integer, dari string ke integer. Harga juga gitu juga, dari string dirubah menjadi integer. Diskon dari string dirubah menjadi float atau menjadi desimal. Lalu di float TMP ini adalah untuk temporary, untuk menghitung harga dikali diskon dibagi 100. Lalu total harga berat dikali dari TMP ini. Lalu ditampilkan harga hasil perhitungannya. Jika ada format tidak angka atau dimasukkannya huruf, maka akan diberi pesan inputan harus angka. Lalu cucian masuk adalah cucian untuk memasukkan ke tabel cucian masuk. Jadi diambil dulu setiap baris pada tabelnya. Lalu jika dia pencetnya di sini adalah laki-laki, maka akan diberikan laki-laki. Jika tidak, selain laki-laki akan diberi gitu perempuan. Lalu mengeset format tanggalnya, lalu dimasukkan ke di tabel cucian masuk. Lalu di sini ada juga print untuk bisa untuk ngeprint. Lalu di sini harga, combo status transaksi untuk mengisikannya nanti jika kita mencet tabel itu. Lalu di search ini juga ketika kita merilis keyboard, maka akan muncul memanggil fungsi yaitu search. Lalu di jenis cucian, maksudnya untuk menyelect tabel jenis cucian, yaitu adalah ID, jenis cucian, dan harga. Lalu di diskon sama seperti cucian, menyelect dari tabel diskon dengan diskon yang dipilih di J-Combo Box ini. Di setiap J-Combo Box yang dipilih akan diambil ID diskon, dan jumlahnya sama juga di jenis cucian. Ada tombol back, itu untuk kembali ke homepage. Lalu ke delete mouse ini akan menghapus dari tabel transaksi. Jika mencet ada pesan ya untuk menghapus, Anda yakin menghapus. Jika ya akan menghapus, jika tidak gagal menghapus data. Lalu ada button add mouse ini untuk menambahkan. Jadi ketika kita menambahkan, jika data masih kosong akan diberi pesan isi semua data. Jika sudah tapi datanya itu belum lunas, tapi status transaksi yang selesai, maka diberi pesan pembayaran belum lunas. Lalu akan mengformat date-nya itu jadi hari, bulan, dan tahun. Lalu dari
teks itu akan dimasukkan ke tipe data string, date, nama, alamat, nomor HP, berat, customer, ID, dan seterusnya, lalu sampai jenis kelamin. Jadi yang semua ini akan dimasukkan ke variabelnya masing-masing. Lalu di sini string status bayar ini adalah untuk mengambil dari combo status bayar yang dipencet. Lalu string query untuk mengambil satu dari semua pelanggan. Jadi jika gagal mendapatkan pelanggan salah satu itu akan bertulisan gagal untuk menghapus pelanggan. Jika tidak, maka akan bisa menginsertkan berdasarkan yang diinputkan tadi. Tabel transaksi ke tabel transaksi dan tabel pelanggannya. Lalu ada update bedanya itu adalah di query sini saja, yaitu update transaksi, set berat, set ID transaksi. Lalu yang bisa diupdate itu adalah berat, harga, status bayar, ID cuci. Di nama, alamat, nomor telepon tidak bisa diupdate. Jika berhasil, maka akan diberi pesan berhasil update, dan jika gagal update. Lalu untuk laundry satuan ini kurang lebih sama semua, tapi di sini ada beberapa TXT yang baru untuk menginputkan jumlah dari barang-barang itu. Bedanya dengan laundry kiloan itu cuma itu saja. Jadi jika saya jelaskan, sepertinya tidak perlu karena sama saja. Lalu di laporan transaksi, jadi di laporan transaksi digunakan untuk ada fitur itu untuk mencari berdasarkan nama, ada juga untuk berdasarkan tanggal. Lalu ada untuk ngeprint juga. Jadi di laporan transaksi ini ada metode konstruktor yaitu laporan transaksi untuk memberikan ke tabel itu, ke kolom-kolom tabel itu, lalu memformat tanggal bulan tahunnya dengan format tanggal bulan tahun. Lalu subdate ini adalah metode untuk mencari tanggal itu. Jadi query itu select semua from transaksi, join tabel pelanggan karena kita mengambil pelanggan juga, tanggal keluarnya berapa, dan status transaksinya selesai. Lalu akan dimasukkan ke kolom dengan gitunya itu ID transaksi, nama, tanggal keluar ini. Lalu search ini sama tapi beda, dia mencari yaitu di teks di search ini berdasarkan namanya, dimasukkan juga ke kolom-kolom tadi. Tampil untuk menampilkan semuanya itu sama seperti tadi. Lalu di sini ada teks di search release, ketika kita selesai memencet keyboard menginputkan maka otomatis akan meng-search, jika masih kosong maka akan hanya memanggil metode tampil ini. Lalu button SVD ini adalah untuk mencari berdasarkan tanggalnya. Jika tidak masih kosong maka akan manggil tampil saja, jika tidak maka akan bisa memanggil metode sorted ini. Lalu print, jadi print ini menggunakan kelas yang di interface sederhana aja. Jadi di sini ini layout itu default, jadi cuman ngeprint itu cuman berdasarkan tabel-tabel di sini aja. Apa yang dicari, jika kita menginputkan tanggal maka yang di tabel itu aja yang ketika kita ngeprint maka yang di tabel itu aja akan di print. Lalu untuk di laundry kiloannya ini, nanti ketika kita sudah selesai menginsertkan data maka akan ada nota. Di sini ada nota laundry kiloan, dan di sini ada nota untuk laundry satuan. Selanjutnya untuk running program bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai
running program dari laundry management system. Jadi yang pertama kali harus lakukan adalah kita akan dihadapkan dengan form login, di mana kita harus melakukan login dengan memasukkan username dan passwordnya admin dan 123. Nah, jika sudah berhasil login, kita akan dibawa ke menu utama atau homepage-nya. Jadi di sini saya akan mulai dari datanya. Yang pertama itu kita dapat melihat data pelanggan yang ada pada program. Nah, di sini kita tidak dapat melakukan tambah, update, atau delete pada form yang ini, melainkan kita hanya dapat melihat dan men-searching salah satu data yang kita inginkan. Contohnya ini men-searching data menggunakan nama, maka akan ditampilkan data tersebut berdasarkan apa yang kita cari. Selanjutnya masuk ke data admin. Di sini kita bisa melihat data admin yang ada pada database. Dan di sini kita juga dapat melakukan tambah admin dan hapus admin. Namun di sini hanya bisa dilakukan dengan admin yang memiliki ID 1. Sekarang akan dicontohkan untuk tambah adminnya. Jadi di sini kita bisa melakukan tambah admin, yaitu memerlukan data-data nama, email, alamat, username, password, retype password, dan nomor teleponnya. Apabila sudah, akan muncul jpanel admin berhasil ditambahkan. Saya juga bisa lakukan update admin itu dengan mengklik salah satu data pada adminnya. Sini akan dicontohkan satu contoh untuk melakukan update admin. Selanjutnya bisa lakukan hapus admin. Jika tadi sudah berhasil dihapus, data tersebut akan tidak ada lagi dalam database. Selanjutnya kita akan menuju ke data jenis jasa. Pada data layanan jasa ini dapat kita menambahkan jenis cucian yang ada pada laundry dengan harganya masing-masing, yaitu bisa dibagi menjadi harganya per kilo dan harga persatuan dari laundry tersebut. Nah, ini sudah berhasil ditambahkan datanya dan akan masuk ke database. Kita juga bisa melakukan hapus data dari data layanan jasa tersebut. Selanjutnya masuk ke dalam data diskon. Di sini ditampilkan data-data diskon yang berlaku di dalam laundry. Apabila diskon tersebut melewati tanggal berakhirnya, maka diskon tersebut tidak akan berlaku lagi. Di sini akan dicontohkan salah satu contoh untuk menambahkan jenis diskon. Nah, diskonnya sudah berhasil ditambahkan. Kita juga bisa melakukan hapus diskon yang ada pada laundry. Selanjutnya akan masuk ke dalam order masuk atau cucian masuk. Nah, di sini kita dapat memasukkan data-data pelanggan dan data-data cucian dari pelanggan tersebut. Pada tabel yang ada dalam cucian masuk ini ditampilkan data-data cucian yang sedang on proses atau belum selesai dikerjakan. Lebih tepatnya pada cucian masuk ini merupakan cucian dengan
kiloan. Sini kita juga bisa memilih jenis jasanya dan jenis diskon yang berlaku. Nanti total harganya itu akan dihitung berdasarkan jenis jasa dan jenis diskon yang dipilih. Ini sudah berhasil memasukkan data dari cucian masuknya. Sini kita juga bisa melakukan update data tersebut. Nah, data yang barusan itu status pembayaran dan status pembayarannya sudah diubah menjadi lunas dan status transaksinya sudah diubah menjadi selesai, maka dia akan masuk ke dalam laporan transaksi yang mana nanti akan bisa dilakukan print dari laporan transaksinya. Setelah itu di sini juga bisa melakukan hapus data yang ada pada cucian. Jika berhasil dihapus, akan muncul panelnya. Selanjutnya kita akan masuk ke laporan transaksi yang tadi itu sudah selesai dilakukan cuciannya atau sudah selesai cuciannya, sudah tidak on proses. Selanjutnya masuk ke dalam laundry satuan. Di sini juga mirip seperti laundry kiloan. Kita bisa memasukkan data pelanggan, memasukkan jenis jasa dan jenis diskon. Namun di sini bedanya kita memasukkan jumlah satuan dari apa yang ingin di laundry. Kalau tadi kan hanya berat dalam kilo saja. Nah, jika sudah, maka akan didapatkan data yang berisi harga normal, besar diskon, dan total harga keseluruhannya. Data tersebut akan masuk ke dalam database. Lalu juga di sini apabila sudah akan ditampilkan nota pembayarannya, beserta jumlah dari masing-masing laundry yang dilakukan. Di sini juga bisa melakukan update data dari laundry-nya. Misalkan status pembayarannya menjadi lunas dan status transaksinya menjadi selesai. Jika sudah akan muncul panel berhasil diupdate. Saya juga bisa menghapus data. Jadi masih sama, saya juga bisa melakukan penghapusan data sehingga data tersebut sudah tidak ada lagi pada database-nya. Selanjutnya yang terakhir masuk ke laporan transaksi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada laporan transaksi ini akan ditampilkan status cucian yang sudah selesai dilakukan atau sudah selesai. Nah, di sini juga bisa melakukan searching datanya apabila terdapat banyak data. Jika kita melakukan searching, akan ditampilkan data yang kita cari. Misalkan ini nama pelanggannya, akan muncul, misalkan di sini mencari nama Budi, maka akan muncul nama pelanggan dengan nama Budi. Kita juga bisa melakukan print atau nota transaksi dari laporan pembayarannya. Sebelumnya ini juga bisa memilih dari tanggal yang sudah diselesaikan laundry-nya.
salah satu. Baik, sekian hasil akhir dari progres dari program Laundry Management System kami. Terima kasih untuk waktu perhatiannya. Kami mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.